سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى أيضا ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى أيضا وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. Orang tua kita yang kita tuai di daerah Sunter ini, Kiai Haji Mujri, dan termasuk juga orang tua Ustaz Ahmad Fauzi, Kiai Haji Sodri, beliau tidak hadir, anak-anak beliau yang bisa hadir, pimpinan kita Ustaz Ahmad Fauzi Sodri dan Ustaz Marbawi dan banyak kiai yang lainnya. Mata'allahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Setiap orang kalau lahir itu biasanya diberikan nama sesudah lahir. Lahir dulu, apa nama dulu jemaah? Lahir dulu, baru disiapin nama. Kalau nyiapin nama baru lahir, takut disiapin nama laki. Yang lahir perempuan. Itu sudah umum. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya duluan. Orangnya lahirnya nanti jauh. Sesudah ditutup Nabi Allah Isa, baru terakhir lahir terwujud di Mekah. Namanya udah rame di dunia dengan Nabi Muhammad. Banyak riwayat, tidak waktu untuk kita menyampaikan secara detail. Nabi Adam waktu Abdul nikah dengan Siti Hawa, sempat Nabi Adam bertanya, ya Allah, ma mahruha, apa mas kawin di Siti Hawa, calon bini saya? Karena di saat itu tukang emas belum ada. Siapa yang jualan emas? Cina belum lahir. Nabi Adam nanya, ini mas kawinnya apa ya Allah? Coba nanti buka di buku kitab I'anatul Talibin bab masalah mahar. Ada komentarnya. Apa mas kawinnya ya Allah? Karena syarat sahnya nikah bukan rukun. Rukun 5. Makanya itu syarat sah nikahnya itu mau kontan apa mau dicicil, apa pakai pajak. Ada orang saya terima nikahnya dibayar pajak. Umumnya bayar kontan. Kalau pakai kontan itu akad nikah misalnya terjadi waktu saya ikut nganter pengantin, mobil mas kawin dengan parsel ketangkap di polisi ke Tangerang. Lah kan itu mas kawin kagak ada. Kata si penghulu, di mana ada mas kawinnya? Tahu ini? Ya seorang tahu, mana mobil itu? Ditelepon. Oh ketangkap ini di jalan tol. Jadi itu nggak nakzat, nggak halal, nggak kontan, ngutang. Kalau perempuannya itu pakai hukum, belum boleh ditidurin dulu kalau dibayar. Makanya Nabi Allah Adam bilang, ini mas kawinnya apa ya Allah? Allah menjawab, ya Adam, salli ala Sofi Muhammadin isbina marratan. Ya Adam, baca salawat untuk kekasihku Nabi
pilihanku sebanyak 20 kali, yaitu Nabi Muhammad. Orangnya belum lahir, namanya udah disebut oleh Nabi Adam. Selesai semua sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa. Singkat cerita, Nabi Isa alaihissalam ceramah terakhirnya dia nyebut Nabi Muhammad, dan itu banyak disampaikan oleh Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Saya waktu tahun 1986 masih belajar di Bangil, sempat diberikan kesempatan 4 bulan di Sorong, diminta untuk membuka yaitu pesantren. Cukup bergaul 4 bulan orang Sorong, ketemu sama orang Kristen, itu kan paling kuat kristenisasi di daerah Sorong. Ada seorang kardinal, cerita singkatnya, dia bilang karena dia orang Makassar, Pak Ustaz dinyebutnya. Pak Ustaz, itu Yesus mengatakan demikian. Bagaimana Pak? Nabi Muhammad itu sudah disebut oleh Nabi Isa. Begitu Pak. Ini Pak Ustaz harus catat ini. Cuma nggak dimuat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba bunyiin Pak. Nanti udah pensiun di gereja. Apa dia bilang? Heko memtakim wekollo Muhammadin wazidodi wazimai riziban no Yerusalem. Ini pada bengong ngerti ini artinya. Saya cuma sekali doang itu kagak bisa nyebutin. Saya catat karena bekas jadi ulamanya orang-orang Nasrani, lah bener. Dibilang Isa dulu pernah ceramah di hadapan 12 pengikutnya. Heko mentakim wekolo Muhammadin wezedodi wezemai rizibanot Yerusalem. Jadi keterangan tentang hei kalian semua dengarkan aku, Ismauni. Ada seorang nanti wekolo Muhammadin, namanya Muhammad. Itu yang benar tuh. Siapa Nabi Muhammad itu? Diterangin sama Nabi Isa. Wazimai wazirai, orangnya itu cakep, ganteng, akhlaknya mulia. Jadi luar dalamnya cakep, luar casingnya cakep, dalamnya cakep. Tuh yang enak begitu tuh. Amplopnya gede, dalamnya gede. Ini bukan nyinggung, bukan. Nabi Muhammad dari khalqan wa khuluqannya cakep. Dikutip Al-Quran dalam surat As-Saff. Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku kabarkan berita gembira, ada seorang rasul sesudahku nanti diangkat ke langit. Orang itu namanya Ahmad. Orangnya belum lahir ya Allah. Ini anak-anak muda nanya, bagaimana itu Pak Ustadz, kok orangnya belum lahir, namanya udah ada. Secara logika bagaimana itu? Saya bilang, kalau Allah mau, apa juga bisa. Ini urusan Allah. Emang Allah spesialin Nabi terakhir ini, beda segala-galanya. Kalau ente belajar pembangunan, itu arsitektur lebih pertama bikin apa dulu, maket dulu, bangunannya belum diapa-apain. Contoh misalnya, ini Masjid Khairul Biqah mau dibangun tahun 2050. Saya tapi Haji Mujri udah gak ada tahun 2050. Tapi maketnya bikin. Ini Pak Anies belum selesai, udah dilihat maket model Masjid
Khairul Biqa. Waduh, kata masjid Khairul Biqa tahun 2050 ngomong tuh masjid. Mudah-mudahan Pak Bapak jadi presiden begitu. Amin apa? Amin. Maket ngomong begitu. Model itu masjid Khairul Biqa udah kelihatan. Padahal Khairul Biqa yang sekarang diapa-apain, lo dipacul-paculin. Tukangnya belum pernah datang, tapi modelnya udah kelihatan. Kita yang umur kita nggak tahu 2050 masih hidup, maka udah ketahuan ini modelnya. 4 lantai itu masjid Khairul Biqa. Ke 5 lantai itu kolam renangnya. Ya namanya juga contoh. Kita nggak hidup di tahun itu, tapi model Khairul Biqa udah kelihatan. Anak muda waktunya gitu Pak ya. Ini Anda mendekatkan pengertian cerita-cerita ulama begitu. Jadi Nabi Adam udah tahu ini. Ya Adam, ini Sofi Muhammadin. Ya Ibrahim, sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Ini Nabi kita belum ada di dunia, tapi udah ramai ini dunia dengan Nabi Muhammad. Hari Senin pagi manusia itu dijadikan satu antara nur dengan badannya. Lahir 12 Rabiul Awal untuk kita kemarin tuh. Sekarang tanggal 13 Rabiul Awal, lahirnya beda lagi Pak Yo. Ini dia lahir Nabi Muhammad kaya-kaya, pakai kaya-kaya. Maulid udah diadain oleh alam raya ini. Itu sejarah menyatakan, tadi udah diungkap oleh Ustaz Ahmad Fauzi. Kenapa itu patung-patung yang ada di Ka'bah pada berjatuhan? Kenapa itu sesembahan orang-orang Majusi yang namanya api padam? Sampai nyembah kaget, puluhan tahun belum pernah padam. Hari Senin itu api padam, kaget menyembah. Nah ini kok Tuhan gua mampus ini. Ada apa ini? Wa kharatil asiratu wal asnam ala wujuhi wal afwah. Ada apa di Mekah itu yang namanya patung-patung pada berjatuhan? Nggak ada gempa bumi, nggak ada angin puting beliung, nggak ada tsunami. Itu baru berjungkir balik itu semuanya patung-patung. Sekalipun patung dan api masih ada sekarang. Jakarta banyak patung. Mau ke Kuitang ada patung tani, soalnya patung, banyak patung. Api, sesembahan Majusi masih banyak. Dunia lambang olimpiadanya api. Indonesia lambang pekan olahraganya api. Sekalipun belum disembah. Diambil tuh api dari sono, dari wetannya timur Indonesia, didokong-dokong, dibawa sampai ke Jakarta, dinyalain ke Senayan. Emang dasar goblok ya. Tuh api kan sama, dibawa lokal PT aja itu kereta Nabi sama. Berapa juta itu api diambil dari sono. Jadi dulu saat hari Senin itu semuanya kok kenapa ini? Dunia ini ada sesuatu yang baru datang, siapa ini? Sampai Habib Ali Al-Habsyi dalam situ Durar, asrakal kaunu dihajar biwujudil Mustafa Ahmad wali ahli kauni unsun wasururun qad tajaddad. Ini dunia dalam keadaan surur, bilang ada apa ini? Li ahli kauni unsun, semuanya dunia ini ikut girang. Sampai berjanji mengatakan wa nataqat bihamdi kullu dabatin li Quraisyin bi bisahil alsunil Arabiyah. Binatang-binatang orang Arab pada ngomong semuanya, pada bicara wa nataqat dengan lisan bahasa Arab. Kerbau ngomong sama sapi, sapi ngomong kerbau mau kamu. Ada apa ini kerbau? Tumben-tumbenan pakai bahasa Betawi. Ini hari Senin nikmat banget hari ini. Apa ini? Itu Abu Lahab saking girangnya, pembantu rumah tangganya yang namanya itu Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan karena dia bisa nyusuin. Dia punya ASI banyak,
dibebasin. Abu Lahab girang hari Senin, sempat diimpiin oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, saya ngimpin Abu Lahab itu dari mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, habis digebukin di kuburan oleh malaikat. Asal hari Senin diringanin. Ditanya sama Abdullah bin Abbas, yaitu termasuk adalah ponakannya, kenapa ya paman Abu Lahab diringan dari Senin? Iya, aku hari Senin, aku isap-isap di jempolku ini ada air susu dingin. Kenapa paman? Karena aku pernah girang dulu waktu aku punya ponakan, anaknya Abdullah lahir namanya Muhammad. Jadi itu kalau cerita kita bikin rangkaian Maulid pertama 12 Rabiul Awal, kayaknya Abu Lahab biar dia kafir itu terlibat jadi panitia Maulid saat itu. Dia girang memberikan budaknya Suwaibah, dimerekakan, girang. Jadi jamaah sekalian, Nabi lahir, bayinya beda lagi, subhanallah. Baca kitab bagaimana yang namanya cerita orang nipas, nipasnya yang paling lahdoh, paling sedikit, pasti ahli fikih menyatakan Siti Aminah. Nipas yang paling lahdoh langsung bersih itu bayi, cuma Siti Aminah. Beda sama bini kita, 40 hari sejember. Siti Aminah tanpa ada namanya sesar, bersih, bayinya bersih, raki'an sajidan, ruku, sujud. Ini bayi beda jam. Orang lihat sudah senang. Jadi oleh karenanya peringatan Maulid ini peringatan karena kita cinta, ya Allah. Orang kalau cinta ngeluarin duit 30 juta kecil. Kita cinta sama anak, ngeluarin duit 5 juta bikin ulang tahun kecil. Yang merasa besar dan itu mubazir, dia gak cinta sama anak kita. Ada lagi yang memperingati perkawinan emas berapa puluh juta itu diadain, lebih meriah daripada perkawinan yang dulu. Dia cinta sama bininya. Kita cinta. Indonesia ngadain hari lahirnya Raden Ajeng Kartini setiap 21 April. Ngadain anak-anak kita mau 9 tahun SD dipakein untung maras ini kayak ban Vespa, berapa puluh juta keluar. Orang-orang Kristen ngadain hari lahirnya Isa ibnu Maryam berapa juta. Mereka cinta. Kita cinta ini beda, cinta sama anak, cinta sama bini, cinta sama Raden Ajeng Kartini. Oh beda. Yang kita cinta, yang kita ngeluarin puluhan juta, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau cinta sama Rasulullah, diberikan di dunia ini, kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ada 4 diberikan di dunia ini. Di akhirat, baca hadisnya. Satu di antara di akhirat, inna awlabi yawmal qiyamah aktsarum alayya salatan. Orang paling dekat nanti hidupnya, kelas VIP-nya di akhirat, orang yang banyak-banyak baca selawat, yang banyak-banyak hadir maulid. Apa itu kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul? Pertama adalah takfirud dzunub. Orang suka baca salawat diampuni dosa-dosanya. Kita suka baca qasidahnya, ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahindallah innal musiina qad ja'uka. Apa dosa? Innal musiina qad ja'u li tabbiya. Astagfirullah. Kita minta ampunan melalui Nabi Muhammad. Kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, takfirud dzunub. Orang banyak baca selawat diampuni dosa-dosa kita. Dosa kita banyak, nggak kelihatan di muka, nggak kelihatan di badan. Nggak ada orang dosa itu mukanya jelek, nggak. Malah orang yang senang dosa
Yang namanya itu artis kan, cakep-cakep, cantik-cantik. Secara fisik nggak kelihatan tanda orang banyak dosa. Cuman pengaruhnya ulama yang ngomong, orang kalau banyak dosa, diantaranya apa itu? Orang itu sakulat ibadatuhu, berat ibadahnya. Itu tanda-tanda tuh, salat subuh malas. Salat subuh malas, rumahnya dekat masjid, nggak mau, padahal speakernya tuh kenceng. Emang dasar kupingnya budak. Jadi nggak ukuran orang rumah dekat bank duitnya banyak. Rumahnya dekat bank duitnya banyak, belum tentu. Betul nggak? Rumahnya di mana Pak? Ini dekat Induk Cipinang, banyak beras ya? Belum tentu. Itu suara lewatin rumah dia. Malah ada kalanya bukan lewatin doang, dia gedek sama orang azan. Dia gedek. Ini speaker ini mengganggu saya ini. Emang dasar kupingnya budak. Jadi kenapa sebabnya? Dosa terlalu banyak, dosa bohong, dosa khianat, dosa mata. Dosa mata, itu paling banyak baca Quran apa lihat HP. Ini mohon maaf, biar pincinya putih, mohon maaf, lebih senang lihat muka habaib kiai apa lebih senang lihat perempuan? Terus nanti coba dah. Ayo dah. Kita kalau di Indomaret, Alfamaret, model pak kiai kayak kita begini nih, lebih senang lihat barang-barang kita beli apa lebih senang yang di depan kita ya? Layanin. Mata kita macam-macam, dosa kita banyak. Kenapa zaman Habib Ali Kuitang itu kalau ada maulid hari Kamis terakhir, zaman-zaman dia itu pada nangis. Sekalipun kan udah pada meninggal orang-orang itu, matanya masih bening-bening, matanya masih bersih-bersih. Saat Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya. Mereka nangis. Kenapa? Habib Ali sponsornya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nangis. Ketahuilah di depan kita ada Rasulullah. Matanya bersih, masih lihat Rasulullah. Engkongnya datang dia lihat. Anak kita yang kecil aja kadang-kadang yang umur 3 tahun, umur 4 tahun, dia badannya demam. Kadang-kadang suka ngigok. Pak, itu sebab apa? Ada kakek Pak. Di mana? Itu. Karena anak kecil yang penglihatannya kita nggak melihat, dia lihat. Pak, itu ada nenek di belakang. Gimana? Itu. Hadir bener aja. Yang bapaknya takut lagi. Sama dia diberikan penglihatan datuk atau kakeknya. Ini wali min auliyaillah. Apalagi zaman-zaman sebelumnya Habib Ali, zaman Habib Usman bin Yahya. Yang matanya saat itu ulama-ulama pada bersih, nggak ada HP. Kita kotor, buru-buru lihat apaan kita? Kenapa kita diri? Mereka lihat nyambut Rasulullah, ikutin mereka. Orang kalau ada diri ada yang disambut, supaya lebih yang disambut itu betah di situ. Diolesin minyak wangi. Kenapa minyak wangi? Nabi ditanya, apa hobi kau ya Rasul? Tadi minyak wangi. Jadi orang banyak dosa itu, satu diantaranya malas baca Quran, malas sholat malam, malas. Itu tanda-tanda. Banyak kotoran. Kita punya kabulator, mesin yang lama, mobil yang lama, nah apa yang beredak begini? Kabulator lu kotor. Lu punya tip, kenapa ini jalannya itu kaset, pita kasetnya nggak bening, headnya kotor. Ambil yang namanya itu mungkin bensin atau spiritus zaman dulu, bersihin headnya, udah bersih, nah itu kotor. Jadi Habib Soleh bin Muhsin Hamid Tagor, orang banyak baca selawat diampuni dosanya. Yang kedua apa? Waktu setiku bihal qulub. Dengan banyak baca selawat diperbaiki hati kita ini. Kalau baju mah boleh gamis, peci boleh putih, kan baru casing doang yang kelihatan. Yang hasut, yang dendam, yang iri, yang buruk sangka, ada di dalam. Dengan banyak baca salawat bakal dibikin beres hati kita.
Sampai Allah menyinggung, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka dalam keadaan jami'a, kompak, rukun, tapi wa qulubuhum syatta, hatinya centang berenang. Baju mulai putih, peci mulai putih, diangkat masalah maulid masih ada saudara kita bid'ah, kenceng banget. Nabinya sama, Qurannya sama. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah mengarah kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan dibawa ke neraka. Orang maulid masuk neraka, main gaplek surga kalau begitu. Betul kan? Ini saudara kita yang sama. Ente ketus banget, ente punya mulut. Dengan alasan bid'ah zaman Nabi gak ada maulid. Emang ente hidup zaman Nabi? Lu hidup gak zaman Nabi? Zaman engkau yang ketiga lu gak hidup? Ponis-ponis saja Nabi gak ada maulid, apa bilang? Makanya kalau berguru jangan anti guru, fanatik guru. Dia pilih guru yang jagotan, yang celananya tinggi, RCTI. Rombongan celana tinggi, yang gak begitu kan mau dia. Yang pakai tindakan LC tuh, jagotnya begitu, kayak solin. Wah udah, habis-habisan ya. Untung ada orang Betawi kan pintar juga kalau ngomong. Jadi Pak Ustadz, yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah. Iya. Saya mau nanya Pak Ustadz. Iya. Kalau itu zaman Nabi nggak ada itu bid'ah, muka Pak Ustadz zaman Nabi juga nggak ada model kayak begini. Betawi kalau ngomong, comoran begini zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ganteng-ganteng, ya bukan? Dia berosot tahu macam-macam. Model kayak gini ada ke zaman Nabi. Lu jangan boleh lu sikat comoran macam bid'ah, betul nggak? Umat Islam biar bersatu. Gamisnya ada. Kita angkat tangan salut, ente ngamen sunnah Nabi pakai jenggot bener. Ente pakai tangan tinggi bener, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat di Saudi, Masjidil Haram dan Masjid Madinah, jarang imamnya masuk ke situ pakai gamisnya sampai sedengkul begitu. Pernah nggak lihat? Yang Sudes itu kan imam-imamnya mama, waduh. Harusnya di sana duluan di pusatnya Wahabi, pakai gamis begitu, gunting begitu kan? Jadi oleh karena itu jamaah, umat Islam ini yang sekarang kita lagi hadapin apa itu? Aminnya barang, takbirnya barang, hatinya yang kurang centang berenang. Coba kalau bersatu umat Islam, gubernur kita jadi presiden cocok itu, betul nggak? Ngomong situ jangan maaf, nggak boleh ngomong situ. Kalau bersatu, ya Allah, cuma centang berenang. Peci hitam, jasnya dapat, tapi hatinya. Jadi orang-orang yang hatinya kurang beres, banyak yang baca selawat. Terus dihubihal qulub, kata Abi Shalih bin Musin Tanggur. Yang ketiga apa? Watatalibu bihal usub. Akan diberesin yang pada kusut-kusut. Usub itu artinya urat-urat. Yang pada menengker itu diberesin dengan selawat. Yang kusut urusannya, urusan anak, urusan ekonomi, urusan banyak yang baca selawat. Ada orang Betawi kerjaannya ngikat batu cincin, diserahin sama Cina cincin yang bagus saat itu, jamrut Kolombia yang mahal dari Singapura dia beli. Bang, kapan jadi di Bang? Kapan Pak? Main. Berapa ini? Mahal itu. Itu bocahnya tukang ikat cincin, namanya bocah kayak model ini nih, model tadi dia nggak tahu itu batu cincin mahal. Diketok usah pakai martil, nggak pecah dua. Habis sholat doa mau beresin lagi, dua awal siapa ini? Ya ampun, gua ditangkap dah ini. Kenapa sih Bang? Ini Brad sampai panggil anaknya. Ini bukan permen, permen lo. Batu cincin, gue ditangkap sama Cina nih.
Rumah dijual nggak ketutup ini. Ya Allah, lagi banyak datang tutup rumah. Udah bang, anak kecil gak tahu bang. Ya Allah, gua lem bagaimana juga ketahuan ini. Ya Allah, ini dipecah dua ini, gua gak bisa nonton. Besok dia bakal datang dari Rebo. Ya Allah udah dia. Ada ustaz itu banyak salawatan. Yang kusut kan insya Allah diurai sama Allah. Berapa ke 10 aja dibaca. Niatin ya Allah ini persoalan bukan keinginan saya. Dibaca salawat. Belum hari Rebo, hari Selasa dia datang ke Cina. Bikin tak-takan. Ya ayah, bang, saya sebut namanya. Ya Allah, saya mohon maaf gue yang mohon maaf. Gue janji besok hari Rebo. Iya saya mohon maaf nih Lu yang benar, gue yang salah. Janji hari Rebo. Kenapa gue ditanya begini gue. Apa mana itu batu jamrut yang dibeli di Singapura? Gue bilang gue ikat di lu sini. Kata bini gue, lu begitu nggak mau harmonis sama gue. Terus minta sama tukang batu belah dua kalau bisa, bikin 2 cincin. Kata tukang cincin, yang tadinya kayak pucat akhir. Itu kalau orang lagi bingung, dia nggak jawab. Gak pas banget itu. Tinggal Polres. Jadi urusan yang kusut kalau Allah mau gampangin, watamtoliku bil usul. Yang terakhir, watalidu bias. Digampangin urusan-urusannya. Jadi kalau maulid kita mau Rasulullah, manfaatnya banyak jemaah. Jangan takut nyumbang. Kalau bisa, ayo bikin maulid di mana besok? Di sini daerah orang kaya banyak. Gua 30 juta. Pada hadir dapat amplop semuanya. Enak kalau gitu. Mengkosong isinya. Makan nasi berani atau nasi kembuli kuitan. Kita wajib bilang ya. Nabi Isa diturunin Maidah pada giran. Kenapa? Baru Maidah. Ini kita diturunin Nabi terakhir. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nabi bakal begini di sini umatku sini. Kita harus kira kenapa? Rasulullah. Kita bukan ulang tahun anak, bukan hari perkawinan bini. Ini Rasulullah kita peringatin. Gimana Habib sekarang adalah Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi kita. Besok dia akan maulid, kemisnya akan berapa puluh juta dia maulid itu. Dokter Idam Khalid, maulid pertama diadakan di Selatan, berapa puluh juta dia maulid duit. Karena cinta sama Rasulullah. Jangan pakai perhitungan ya Allah. Udah kalau maulid duit, jangan hitung-hitung. Yang keluar kalau di sini ada amal untuk maulid di kantong sini misalnya 50.000, di sini 20.000, yang atas 2.000, yang keluar yang mana di sini? Satu bedeng namanya itu. Jadi jamaah sekalian, ini maulid cinta nggak ente? Jadi kalau cinta sama Rasulullah, nanti di akhirat bakal dicari. Orang-orang yang dekat sama aku, orang-orang yang banyak baca selawat, Nabi ditanya ya Rasulullah, kamu punya hobi apa sih Rasul? Apa seperti manusia biasa? Hobi itu ya min dunia aku salasun. Aku dicintai sama dunia ini ada 3 sebabnya. Aku demen sama dunia ini. Nah itu yang kita cari. Apa ya Rasulullah? Anissa atau Anissa? Perempuan. Gairah, semangat, perempuan. Dan bintang kalau yang niat aki-aki lain. Kiai mau dandan ada perempuan. Tapi jangan terima di situ. Yang dimaksudkan Nabi rumah tangga, menghibur istri. Makanya istri-istri Nabi itu merasa kangen kalau Nabi di luar belum pulang. Kenapa? Di rumah terhibur mereka. Beda sama kita. Kita hari Minggu nggak kemana-mana. Bini dulu sama bang, lu nggak kemana-mana hari ini. Itu udah nggak betah lihat mukanya. Nabi mau keluar ditanya mana ya Rasulullah. Lama dikit, dari mana sih ya Rasul? Kenapa? Jenengin bini. Dan Rasulullah kalau kita lihat di kitab Syarhul Anam atau Berzanji, itu suka apa? Bantuin keluarganya nyuci, ya Allah. Kadang-kadang merah susu,
dia ngesol, dia jahit, padahal sahabat-sahabatnya banyak siap untuk bantu Rasulullah. Kayak anak pesantren misalnya, di pesantren kiai mau kerja, ini guru tinggal nunjuk doang. Kita jadi bos misalnya, anak gue cuci mobil ya, ini pak, siapa? Lurah misalnya, saudara gue, sarapannya beli di warteg ya, siapa? Nabi nggak begitu. Nggak nyuruh mulut, dia kerja langsung, dia nyuci langsung. Kalau kita kan colok pinggang, apalagi Betawi yang model-modelnya baru kaya dikit, songkok gua cuci, yang mana Pak Haji? Yang mana? Goblok lu, baru kaya kemarin, ada yang gitu? Nggak ada. Ya Allah, orang Betawi kalau kaya dia lakukan tengik. Mana mau dia ngepel sendiri, mana mau dia bersihkan sendiri dengan pembantunya. Nabi pembantunya ada blutuk, pada mau pakai isyarat doang. Sampai Anas bin Malik 20 tahun khidmat Rasulullah. Anas bin Malik 20 tahun, ada mantan 10 tahun. Nabi gak pengen tapi dia pengen khidmat, mau apa? Nabi gak nyuci. Ya Allah. Itu Rasulullah menghibur istri di dalam rumah, dia seneng ya. Di luar sahabat tuh kangen, Rasulullah kok gak keluar-keluar ya? Kenapa? Tempat kita ngadu, apalagi kalau dulu subuh, habis sholat subuh Rasulullah ngadap ke jamaah. Lihat nih kita peluru al-marjan, ngadap jamaah. Selesai baca doa, kita hanya atu-atu. Gimana tadi malam ada mimpi apa coba? Ada komunikasi, ada tempat curhat para sahabat. Jadi Rasulullah ngadap ke sono, ke ngetan, ke timur, liatin jamaah yang gak datang. Si kemana nih? Si kemana? Dia absen. Bukan model ke kita, habis baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngadepnya kan dia kayak bangkok begini. Tengik lagu lo, baca kagak, diem aja. Asal kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, bid'ah, bukan lo yang bid'ah. Rasulullah ngadep ke belakang, ada komunikasi. Kenapa mau sholat Rasulullah ngadep ke belakang? Istawu wa'tadilu. Ayo luruskan. Biar pimpinan kenal sama anak buah. Habis selesai sholat, hubungan pada Allah selesai, hubungan pada manusia. Nyekakukan kita kadang-kadang udah kelar hubungan Allahnya. Diakhiri dengan salam kanan, salam kiri, salaman. Ini masih begitu. Sahabat. Apalagi yang sekarang masih pakai covid gini, nanti lu nempak sama gua, lu batuk udah 3 kali tengik lah bro. Ada nggak yang begitu? Dulu sama-sama covid mah, mana kita terendangin kayak main dampu, dibohongin covid, jarak 2 meter gitu. Terus sholat di sini dipakai itu nih isolasi hitam. Bukan kamu main galajan begini. Yang mati gara-gara covid banyak kiai-kiai. Jadi oleh karena itu Nabi ngadap ke timur, ada komunikasi. Si A kemana nggak datang? Sakit orang, ayo baca Fatihah. Ada yang mau nanya nggak? Sampai puas itu jamaah, sampai senang. Jadi di dalam dikangenin, di luar dikangenin. Itu Rasulullah akhlaknya. Kenapa? Dekat. Kita kan kena pada demen, pada congkak kita, sombong. Muka udah kayak bemo. Nah kalau Rasulullah, man ra'a wajhaka ya Sa'ad, ya karimal walidain, hauduka safil, wirduna yauman. Lihat Rasulullah dari rumah sumpah, lihat mukanya, hilang sumpahnya. Dan berawajhaka ya Sa'ad, yang lihat wajah engkau ya Rasulullah. Ya Sa'ad jawabannya isim syaratnya. Lihat wajah Rasulullah langsung gila, sumpah hilang. Beda sama kita. Gue lihat muka lo semak banget ya. Jadi itu salah satu diantaranya. Rasul bilang aku senang dengan wanita-wanita, maksud menghibur. Yang kedua anti minyak wangi. Kita pakai minyak wangi. Itu jangan
Ditolak jamaah. Cuman yang ngasih minyak wangi ini cakep. Ente kan punya hidung, periksa dulu. Musim kopi aja hidung berperanan. Nah, masih ada wanginya. Enggak kopi tuh. Ini minyak wangi minyak barco ini. Itu kena kopi kan. Makanya kopi itu sebelum kopi lebih dulu mau nih duluan pakai minyak wangi gini kan. Ada nggak orang yang tersedia wangi? Nah, gini ada dia. Hidung dulu. Nah yang minyak wangi cakep. Haliji, brut yang lama. Misik yang hitam kayak kecap. Anak muda dikata soalnya banyak kapan hitam. Kalau minyak ajar aswad dikit aja gituin, tetesin gitu-gituin. Dikit, giniin baru enak. Banyak kayak kecap. Nyedap, orang mabok. Yang enak kayak banyak adem. Ini kadang minyak bininya yang banyak mandi, selingkuh apa tuh? Jadi kerja nolak, kenapa minyak wangi? Itu Rasulullah wangi. Duduk Rasulullah di masjid, gimana pun bekasnya masih ketahuan wanginya. Beda sama kita. Kalau percaya, kita bangun, cium dah. Rasulullah, tangannya ngoles Anas bin Malik masih kecil. Itu ibunya Anas bilang, ya Anas, kau punya kepala di situ sama Rasul. Iya mak, wangi. Jadi orang kalau wangi bersih. Kalau bersih sehat. An-nadhafah minal iman. Artinya maknawiyahnya hobinya Rasulullah minyak wangi. Yang nggak harus minyak wangi aja sih. Terjemahannya gimana biar badan kita wangi. Yang kaya wangi, yang miskin wangi, yang alim wangi. Apa? Akhlaknya. Kaya punya anak wangi disenangin. Orang bodoh punya anak wangi. Pejabat punya anak banyak wangi. Orang kalau sombong nggak dinemen. Coba kita punya orang kaya di sini. Ada direktur tinggal di sini. Dia pergi misalnya mau berangkat kantor jam 6:30. Pak Haji Mujri, permisi. Iya pak, iya pak. Selamat kursi, gimana? Nggak enak orang kaya menegur. Pak, berangkat pak, iya. Orang kaya umumnya kadang-kadang sombong. Orang kaya setelannya sombong. Kalau nggak sombong bukan orang kaya. Dia tuh orang kaya lagi. Nggak menegur dia. Kalau jalan dia yang dilihatnya apa? Polisi tidur. Orang pak kalau sombong, Allah aja mengusir iblis gara-gara sombong. Orang kalau sombong, congkak, apa kayak dengan sombong? Nggak ada depan. Nggak ada depan. Jadi artinya orang kalau punya anak kaya-kaya dia pakai minyak wangi, orang senang. Jalan dari sono ke sini namanya dia khatib Jumat. Di salaman atau pak, permisi pak, ya terus. Permisi pak, ya Allah nih khatib punya anak, senang. Ada khatib menang-menang jatah dia, takut diambil orang sini. Dia langsung aja orangnya kan, takut dedek orangnya. Orang dengan anak cakep, apa itu? Ada minyak wanginya. Jadi minyak wangi maknain akhlak. Yang miskin, yang bodoh, yang kaya, pejabat, siapapun pakai minyak wangi, demen orang. Yang terakhir, Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini bis shalah. Aku senang waktu sholat karena menghadap Allah. Di antara 5 waktu jamaah dari dhuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ini yang paling afdal subuh. Jadi kalau subuhnya bisa berjamaah, itu mulai pagi, siang, sorenya Allah berkahkan. Makanya Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, dia yang pertama ngadain subuh gabungan. Apa yang dibilang? Man sholat subha bi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang mau subuh berjamaah, Allah akan jamin dari pagi sampai siang, sampai sore sampai malam. Maka dikasih amalan kita sama dia. Sebelum salat subuh, habis salat sunan fajar, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Dia cerita. Di Kuitang waktu dia turun ceramah, Beb, anak amal itu Beb. Iya, anak amal itu Beb. Alhamdulillah Beb, asal anak amalin ini subuh, besok dia meninggal, besok ada lagi mati. Gimana cerita? Ya Allah, begitu. Alhamdulillah Beb.
Ente kerjanya apa? Bukan mandi mayit pantas. Rizki emang di situ. Jadi jamaah sekalian, ini sungguh paling abdol. Nabi senang sholat, terutama sholat cukup daya. Mohon maaf, benar-benar ada manfaatnya nih. Udah siang, takut nasi uduk apa kembuli, takut dingin. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.